How you like that? You're perfect. I'm done to. Telah terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun ini. Salah satunya adalah warga Papua meninggal di tangan aparat. Amnesty International menemukan setidaknya 69 kasus pembunuhan di luar hukum atau unflower killings di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kasus tersebut memakan korban jiwa setidaknya 95 orang. Amnesty International meluncurkan laporan kasus-kasus yang terjadi selama periode Januari 2010 sampai Februari 2018 bertajuk Sudah Kasih Tinggal di Mati, Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Mayoritas korban tersebut atau 85 orang diantaranya adalah warga asli Papua. Presiden Joko Widodo sebetulnya pernah melontarkan janji untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di Papua. Namun, nyatanya pembunuhan di provinsi paling timur Indonesia belum usai. Penelitian kami menemukan hampir 100 orang telah dibunuh di luar hukum dalam waktu kurang dari 8 tahun. Itu sekitar 1 orang setiap bulan. Ini adalah noda hitam dalam catatan hak asasi manusia Indonesia, sebut Usman. Menurut Usman, pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri. Selain itu, budaya impunitas yang ada pada aparat keamanan pun harus dihilangkan. Banyak yang bertanya, apa penyebab utama banyak warga Papua yang meninggal di tangan aparat? Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun, diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi di dalam penanganan kasus kriminal. Namun, Kodam Cendrawasih, institusi militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh temuan Amnesty International. TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan akses dari penindasan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa menurut militer bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi. Tidak mungkin personel TNI Polri gila seenaknya menembaki rakyat, pasti ada sesuatu, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, via telepon dari Jakarta. Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara, itu penyebab utama, tutur Aidi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif. Namun, kata Usman, belum ada di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara. Merujuk UU 34 tahun 2004 tentang TNI, tentara hanya dapat diperiksa polisi militer dan diadili peradilan militer. Jadi, polisi belum bisa mengajukan orang yang dianggap bertanggung jawab. Bagaimanapun, Kodam Cendrawasih menyatakan seluruh kematian dalam penindakan aksi separatis tak bisa mereka hindari. Kata Aidi, pilihannya ditembak atau menembak. Pelanggaran hak asasi manusia ini tentu saja termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, karena ada korban jiwa yang meninggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak pelanggaran hak-hak yang terjadi dalam peristiwa tersebut dan banyak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Hak hidup. Banyak korban yang mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 dan 9 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak atas rasa aman dan perlindungan. Peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh warga sipil dan masyarakat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya dan solusinya. Menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Pemerintah perlu membubarkan ormas-ormas yang selama ini selalu mendengungkan propaganda rasis dan toleransi. Mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok sakit hati politik dan kelompok jaringan kepentingan asing. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menegakkan hukum atas provokasi dan tindakan yang ingin memecah belah masyarakat.
menyelenggarakan dialog serta partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat. Hargai sosiokultural masyarakat Papua. Papua telah berjasa menggerakkan turbin anggaran melalui pajak sumber daya alam yang dieksploitasi korporasi. Papua, masyarakatnya beradab dan menghargai entitas masyarakat yang lain. Muliakan mereka dengan program dan kebijakan yang memiliki sense pemanusiaan manusia.